Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman hero hebat. Bagaimana? Sudah siap belajar matematika hari ini? Harus selalu siap ya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai operasi hitung pecahan desimal. Mari disimak ya teman-teman. Mengenal pecahan desimal. Bilangan pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri dari pecahan desimal adalah tanda koma. Contoh, bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah, untuk menentukan desimal, kita dapat tulis terlebih dahulu angkanya, yaitu si 3. Kemudian kita perhatikan penyebutnya. Penyebutnya ini adalah per 10 yang memiliki nolnya 1. Maka, maju satu langkah seperti berikut. Kemudian tambahkan 0, sehingga bentuk pecahan desimal dari 3/10 adalah 0,3. Selanjutnya, bentuk pecahan desimal dari 3/100 adalah sama seperti tadi, kita tulis terlebih dahulu angkanya, yaitu 3. Kemudian, perhatikan penyebutnya, yaitu per 100, yang memiliki nolnya 2. Maka, maju 2 langkah ke depan. 1. Kemudian, tambahkan 0 apabila angkanya tidak ada, kemudian maju ke 2 langkah. Sehingga bentuk pecahan desimal dari 3/100 adalah 0,03. Berikutnya, bentuk pecahan desimal dari 3/1000 adalah, karena per 1000 memiliki nolnya 3, maka menjadi maju 3 langkah. 1, 2, 3, sehingga bentuk pecahan desimalnya adalah 0,003. Contoh selanjutnya, bentuk pecahan desimal dari 24/10 adalah sama seperti tadi, kita tulis terlebih dahulu angka pembilangnya, yaitu 24. Kemudian perhatikan penyebutnya memiliki nolnya 1, maka maju 1 langkah. Kemudian kasih koma, sehingga bentuk pecahan desimal dari 24/10 adalah 2,4. Berikutnya, bentuk pecahan desimal dari 24/100 adalah, karena penyebutnya 100 yang memiliki 02, maka maju 2 langkah, 1, 2, kemudian kita berikan 0, sehingga bentuk pecahan desimalnya adalah 0,24. Selanjutnya, bentuk pecahan desimal dari 24/1000 adalah, karena penyebutnya per 1000 yang memiliki jumlah nolnya adalah 3, maka maju 3 langkah, 1, 2, 3, sehingga bentuk desimalnya adalah 0,024. Selanjutnya, kita masuk ke operasi hitung perkalian pecahan desimal. Bilangan desimal merupakan bentuk lain dari pecahan dengan penyebut berkelipatan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Penyelesaian perkalian desimal dapat dilakukan dengan cara yang pertama, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Yang kedua, mengalihkan langsung dengan cara bersusun. Contoh pertama, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Contoh 0,5 dikali 0,25. 0,5 dirubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 5/10. Kenapa 5/10? Karena ada angka di belakang komanya hanya 1, sehingga penyebutnya adalah per 10. Kemudian 0,25 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100. Mengapa penyebutnya per 100? Karena angka di belakang koma ada 2. Menjadi 25/100. Selanjutnya, kita kali seperti biasa. 5 kali 25 sama dengan 125. 10 dikali 100 sama dengan 1000. Kemudian 125/1000 kita rubah menjadi pecahan desimal. Caranya sama seperti tadi. Karena per 1000, maka maju 3 langkah. 1, 2,
3, sehingga bentuk desimalnya adalah 0,125. Contoh selanjutnya, 1,2 dikali 2,03. 1,2 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 12/10. Kemudian 2,03 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 203/100. Selanjutnya dikali seperti biasa. 12 dikali 203 sama dengan 2436. 10 dikali 100 sama dengan 1000. Maka 2436/1000 dirubah menjadi pecahan desimal menjadi, kita tulis terlebih dahulu, maju 3 langkah karena penyebutnya per 1000. 1, 2, 3. Maka menjadi 2,436. Cara kedua, mengalihkan langsung dengan cara bersusun. Contoh 0,5 dikali 0,25. Sama seperti perkalian bersusun biasanya, yang membedakan hanyalah ketika mengalihkan pecahan desimal, kita harus mensejajarkan komanya seperti berikut. Kemudian kita kali seperti biasa. 5 kali 5 sama dengan 25, kita tulis 5, simpan 2. Kemudian 2 kali 5 sama dengan 10, ditambah 2 sama dengan 12, simpan 1. 5 kali 0 sama dengan 0, ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian yang selanjutnya 0 kali 5, 0, 0 kali 2, 0, 0 kali 0, 0. Kemudian kita jumlahkan. Nah, bagaimana cara untuk menentukan nilai komanya? Maka kita bisa melihat jumlah angka di belakang koma sebagai berikut. Maka ada 3 angka, sehingga maju 3 langkah. Maka komanya menjadi 0,125. Selanjutnya 1,2 dikali 2,03. Sama seperti tadi, kita harus mensejajarkan nilai komanya. Kemudian kita kali seperti biasa. 2 dikali 3 sama dengan 6, 2 kali 0 sama dengan 0, 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian 1 kali 3 sama dengan 3, 1 kali 0 sama dengan 0, 1 kali 2 sama dengan 2. Kemudian dijumlahkan. Nah, sama seperti tadi, kita dapat melihat berapakah jumlah angka di belakang koma. Iya, ada 3, sehingga maju 3 langkah menjadi 2,436. Selanjutnya, menyelesaikan masalah perkalian desimal. Contoh, Siti akan membuat kue kembang goyang. Jika setiap adonan membutuhkan 0,35 ons gula pasir, maka berapa ons yang dibutuhkan oleh Siti jika ia ingin membuat 2,5 adonan? Nah, teman-teman bisa menggunakan cara pertama ataupun cara kedua. Di sini, Miss akan menggunakan cara pertama. 0,35 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 35/100. Kemudian dikali 2,5 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/10. Kemudian kita kali seperti biasa. 35 kali 25 sama dengan 875. 100 dikali 10 sama dengan 1000. Maka bentuk desimal dari 875/1000 dapat kita tulis sebagai berikut. Karena penyebutnya nolnya ada 3, maka maju 3 langkah. 1, 2, 3. Sehingga bentuk desimalnya adalah 0,875. Maka gula yang dibutuhkan Siti adalah 0,875 ons. Selanjutnya, operasi hitung pembagian desimal. Seperti pada perkalian desimal, pembagian desimal juga dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Yang kedua, membagikan langsung dengan cara bersusun. Yang pertama, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. 0,4 dibagi 0,25. 0,4 kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 4/10. Kemudian 0,25 dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 25/100. Nah, ada yang masih ingat
bagaimana cara mengerjakan pembagian dalam pecahan? Iya, kita jadikan kali dan temannya kita balik. Sehingga menjadi 4/10 dikali 100/25. Kemudian kita kali seperti biasa, 4 kali 100 sama dengan 400, 10 kali 25 sama dengan 250. Nah, agar memudahkan kita merubah menjadi desimal, penyebut dapat kita jadikan kelipatan 10, 100, ataupun 1000. Nah, 250 dapat kita jadikan per 1000, sehingga masing-masing kita kali 4. 400 dikali 4 sama dengan 1600, 250 dikali 4 sama dengan 1000. Kemudian, agar mudah menghitungnya, kita bisa menggunakan sistem coret seperti berikut. Sehingga menjadi 16/10. 16/10 bentuk desimalnya adalah 1,6. Contoh kedua, 3,6 dibagi 7,2. 3,6 bentuk pecahan biasanya adalah 36/10. Dibagi 7,2 bentuk pecahan biasanya adalah 72/10. Sama seperti tadi, maka menjadi 36/10 dikali 10/72. 36 kali 10 sama dengan 360. 10 dikali 72 sama dengan 720. 360/720 dapat kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 360, maka menjadi 1/2. Kemudian, sama seperti tadi, penyebut agar lebih mudah kita jadikan lipatan 10, 100, ataupun 1000. Nah, 2 dapat kita jadikan pecahan per 10. Maka masing-masing dikali 5. 1 kali 5 sama dengan 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga bentuk desimal dari 5/10 adalah 0,5. Cara kedua, membagikan langsung dengan cara bersusun. 0,4 dibagi 0,25. Masing-masing dikalikan 100. Menjadi 40 dibagi 25. Sama seperti pembagian bersusun biasanya. 40 dibagi 25 yang mendekati 1. 1 dikali 25 sama dengan 25. Kemudian kita kurang, hasilnya 15. 15 dibagi 25 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 dan atas kita kasih koma. 150 dibagi 25 yaitu 6. 6 kali 25 sama dengan 150. Kemudian kita kurang, hasilnya 0. Sehingga 0,4 dibagi 0,25 sama dengan 1,6. Contoh kedua, 3,6 dibagi 7,2. Masing-masing dikalikan 10, menjadi 36 dibagi 72. 36 dibagi 72 tidak bisa, maka kita tambahkan 0 dan atas kita kasih 0, kemudian 360 dibagi 72 adalah 5. 5 kali 72 sama dengan 360. Kemudian kita kurang, hasilnya habis. Sehingga 3,6 dibagi 7,2 hasilnya adalah 0,5. Selanjutnya, menyelesaikan masalah pembagian desimal. Ayah memiliki 4,5 kg buah apel. Kemudian akan dibagikan ke setiap kantong dengan berat 1,5 kg. Berapakah jumlah kantong yang didapat? Mari kita selesaikan. Berarti 4,5 dibagi 1,5. Nah, masing-masing dikalikan 10. Mengapa dikalikan 10? Karena untuk menghilangkan komanya, agar lebih mudah ketika dibagi. Sehingga menjadi 45 dibagi 15. Sama seperti pembagian bersusun biasanya. 45 dibagi 15, yaitu 3. 3 kali 15 sama dengan 45. Kemudian kita kurang, hasilnya 0. Maka jumlah kantong yang didapat adalah 3 kantong.
Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman pembahasan mengenai operasi hitung desimal. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.